Bapak Kepala Sekolah saya, Pak Setio Priyono. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 5 Sidomulyo. Coba, mohon maaf Pak, untuk keadaan Anda waktu memimpin SDN 5 Sidomulyo ini, pasti ada suatu kegiatan atau suatu kasus yang merupakan dilema yang harus Anda lalui, seperti apa itu dilema etika atau rujukan moral. Bagaimanakah pendapat Anda saat mengidentifikasi suatu dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin, kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar dan cermat, agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan tersebut. Cara saya dengan mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasusnya. Memahami masing-masing kasusnya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini sama-sama memiliki nilai kebajikan tadi, Pak. Untuk kasus dilema etika, saya mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar. Apabila hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan, melibatkan rasa adil atau bebas. Langkah-langkah seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan berupa pelajaran dan fakta harus sejalan untuk memiliki keputusan yang paling kerugiannya dan besar manfaatnya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kira-kira. Iya. Dalam kasus dilema etika ini, ya, pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut dan berpikir secara objektif. Ya, intinya dulu yang kita cari, ya apa intinya apa, baru kalau sudah ketemu kita harus berpikir secara objektif. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjelaskan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri, serta untuk tetap menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagaimana salah satu bentuk tanggung jawab. Jika Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Anda akan langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal, membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau membuat prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tidak ada jadwal, tapi akan lebih baik untuk segera mungkin diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian prioritas kasus mana yang paling diselesaikan dulu, ya secepatnya. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu, Pak?
komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Menggunakan komunikasi. Iya, mengadakan pendekatan Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan ini? dalam mengambil sebuah keputusan. Maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal untuk dapat membentuk langkah-langkah yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, yang tidak merugikan siswa di lingkungan sekolah dan semua warga yang ada di sekolah. Kan selama ini kan bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 ETK itu. Nah, pripun Pak Supriyanto niki jika ada cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pada saat ini dipaksa untuk memilih antara dua alternatif atau lebih atau bahkan dua atau lebih alternatif yang kemudian menyebabkan itu kita harus memilih salah satu hasil yang positif. Jadi keduanya itu kemudian bukan salah satu permasalahan buat nanti akibatnya seperti apa harus kita pikirkan. Jadi ya yang resiko terbesar kalau tidak kita atasi itu berarti yang harus kita dahulukan. Pak. Pertama ini kan bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah Pak untuk kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai penting. Tetap mengadakan musyawarah. Musyawarah dengan pendapat dari guru terkait pengambilan keputusan dalam bidang ini ketika nanti sepihak kepala sekolah mengambil keputusan nanti malah diskusi. Kita bicara. Apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Ya, prosedurnya yang kita laksanakan melarang, kemudian nanti tidak lanjut kalau saya mengatakan dari musyawarah itu setelah kita gali informasi keputusan mana yang harus kita ambil maka prosesnya tetap sesuai dengan hasil musyawarah. Terus apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di 5 etika itu tadi Pak? Yang efektif itu menurut saya dari pengalaman yang sudah kita laksanakan, namanya kalau di sekolah itu terkait dengan kegiatan kayak Agustusan kemarin kegiatan kemarin ya itu karena yang pertama terkendala dengan waktu bulan Agustus itu juga banyak kegiatan sehingga jika Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus nih Pak, seperti kayak ada batas waktu ini harus selesai kapan, apakah Anda akan langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal itu untuk menyelesaikannya, atau dalam seperti apa jika itu memang ditunda itu bentuk seperti apa yang Anda jalankan Pak? Itu terkait dengan tuntutan tugas ya. Sekarang kan zamannya sudah zaman maju, kadang-kadang kita tidak usah menunda, langsung kita langsung mengambil mengambil langsung ya, karena tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak selesai besok justru akan ada pekerjaan yang baru, itu akan malah merepotkan buat kita. Terus faktor-faktor apa yang selama ini membantu Anda dalam pengambilan keputusan Pak? Kira-kira apakah dari teman atau komite atau rekan-rekan? Untuk terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah hanya penanggung jawab kegiatan, artinya ide, kreativitas dan bentuk-bentuk pemikiran untuk menyelesaikan masalah kita tetap mengambil keputusan itu atas dasar kita libatkan semua pihak. Jadi semua hal yang saya sampaikan ini kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan di 5 etika ini Pak? Yang pertama di 5 etika itu mesti ada
suatu saat pasti ada. Iya. Oleh karena itu, karena harus mengambil satu pilihan di antara dua hal. Iya. Yang pertama, prinsipnya kita harus hati-hati. Kemudian kita komunikasikan dengan teman. Setelah itu kita juga harus menggali informasi, artinya sumber informasi tidak hanya dari sekolah, kita juga harus minta informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya kalau di sekolah ada koordinator wilayah bidang pendidikan, dinas pendidikan, dan tetap harus konfirmasi ke sana. Artinya kita harus menjalin komunikasi, mengawal sekolah, sehingga nanti pada akhirnya pengambilan keputusan itu